Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, shoimin, shoimat, jamaah masjid salat tarawih Masjid Al-Mu'minin yang kita cintai dan dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan, bahwasanya sampai malam ini, malam yang ke-26 ya Pak, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, waktu luang. Yang paling utama adalah kesehatan, baik kesehatan rohani kita ataupun jiwa kita, sehingga alhamdulillah kita tidak menjadi orang yang tunarungu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana itu pendengaran mereka itu sehat, lisan mereka itu sehat, penglihatan mereka itu sehat, tapi tidak mendengar dia seruan Allah, perintah Allah. Berarti kan tunarungu. Alhamdulillah kita punya pendengaran yang tidak tunarungu. Mudah-mudahan selanjutnya kita juga sehat walafiat dan sampai habis bulan Ramadan ini dan dipertemukan kembali oleh Allah pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya dan sahabatnya, dan juga kepada kita yang sekalian yang selalu taat, patuh dan istiqomah di dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, shoimin, shoimat yang insyaallah dicintai Allah, ayat muqaddimah yang saya baca tadi sudah tidak asing lagi, sudah sering dibawakan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang tampil di atas mimbar ini di dalam surat Ad-Dariyat. Saya ulangi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu. Beribadah atau pengabdian. Kalau kita mengabdi sebagai PNS, ketika batas waktunya kita itu habis dengan usia kita, sudah tidak ada lagi hubungan antara kita dengan instansi tersebut. Selesai. Tapi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak habis-habisnya sampai kita yakin kematian itu akan datang kepada diri kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu
sampai kamu yakin bahwa kematian itu datang padamu setiap saat. Tidak ada habisnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pengertian ibadah sering dikatakan oleh Ustaz kita ada dua macam. Yang pertama ibadah mahdhah dan kedua ghairu mahdhah. Interaksi kepada Allah melalui sholat dan sebagainya, dan interaksi kepada sesama manusia melalui perdagangan, melalui segala macam. Ada 3 perintah Allah yang semuanya itu membawa sifat-sifat khusus kepada kita sekalian, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, as-shalawatu khamsun wal jum'atu ila jum'ati wa shaumu ramadan yukaffiru ma bainahunna. 3 perintah Allah membawa istimewaan ini adalah atau yang membawa khusus pada kita, punya keistimewaan. Apalagi di akhir daripada perintah itu lebih istimewa lagi. Oleh karenanya judul ini barangkali pantas dikasih pamungkas amal ibadah kita. Yang pertama disabdakan oleh Nabi, as-shalawatul khamsu, bahwa sholat dari sholat itu adalah punya keistimewaan sendiri. Pengampunan Allah pada hamba itu bersifat harian. Kita laksanakan sholat tepat pada waktunya. Dari subuh kita sudah berada di masjid untuk melaksanakan sholat subuh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi kita sampai waktu zuhur tiba. Begitu juga seterusnya. Itulah keistimewaan khusus perintah Allah kepada hambanya. Jadi kalau ada orang yang beriman sholat 5 waktu, tapi dosa-dosa kecilnya masih ada, itu mah udah kebangetan sekali. Padahal Allah berjanji melalui nabinya, sholat 5 waktu itu untuk pengampunan dosa dari waktu ke waktu. Tentunya melalui kriteria dan di atas sunnahnya, bagaimana niatnya ikhlas atau tidak, dan bagaimana kaifiat sholat itu benar atau tidak, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu dapat 27 derajat. Tapi kalau kita laksanakan tidak memenuhi kriteria para Nabi dan tidak mengikuti Nabi, maka nilainya tidak signifikan. Ada yang 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, sampai 1/2. Oleh karena itu, dengan apa kita itu supaya istimewa, supaya kualitas ibadah sholat kita terbaik, ya mencari ilmu, mendatangi taklim, sehingga dengan ilmu yang diberikan guru-guru kita itu untuk bisa memperbaiki ibadah kita. Itu sholat. Di akhir daripada sholat itu ada yang lebih istimewa, pamungkas. Bagaimana nasihat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 4 nasihat malaikat Jibril, salah satu di antaranya adalah, wahai Muhammad, kemuliaan hamba-hamba yang beriman itu terletak pada sholat malamnya.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Seperti yang mana bertahajudlah sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkan kamu makom yang tertinggi. Itu lebih istimewa pamungkasnya. Yang kedua, untuk menyikat waktu Jumat ke Jumat juga sarana yang diberikan oleh Allah pada hambanya penghapusan dosa bersifat mingguan. Barang siapa yang berwudu di rumahnya dan dibaguskan wudu itu dan berangkat menuju masjid untuk sholat Jumat dan datangnya tidak terlambat sebelum khotib naik mimbar, maka diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat dan ditambahkan 3 hari. Itulah sifat pengampunan Allah pada hambanya yang bisa minggu. Apalagi pemungkas daripada hari Jumat itu, doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ba'da asar. Barang siapa yang berdoa hari Jumat pada asar, maka doanya tidak ditolak oleh Allah. Oleh karenanya ada sabda Nabi di dalam salat asar itu, pada salat banyak-banyak berdoa, Allahumma qfini bihalalika haramika waqfini. Allahumma qfini bihalalika haramika waqfini bifadlika amman siwa. Banyak-banyak itu keistimewaan atau pemungkas hari Jumat. Allah akan mengabulkan permintaan dan permohonan hambanya jika dia mohon kepada pemungkas hari Jumat. Kemudian perintah Allah puasa Ramadan, sarana ampunan Allah diberikan hambanya bersifat tahunan. Sudah diberitakan oleh Ustaz kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Dibuka semua pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Artinya banyak peluang-peluang kita untuk berbuat baik, beramal soleh pada Allah SWT. Keistimewaannya apa? Kita tidak tahu. Di dalam hadis kursinya Allah, semua amal ibadah itu adalah untuk hambaku kecuali puasa, untukmu dan aku khusus yang membalasnya. Apa balasan yang akan diberikan kepada orang yang puasa? Wallahu a'lam. Apalagi pamungkas daripada Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Istimewa sekali. Diberikan kepada Allah dari Allah kepada hamba Nabi Muhammad, kepada umat Muhammad SAW yang notabene itu usianya pendek, tapi diberikan ibadah setara dengan umat-umat sebelumnya yang usianya panjang. Itulah keistimewaan pamungkas daripada ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, di malam 26 ini hati-hati kita. Kita tidak tahu bagaimana akhir daripada bulan Ramadan ini, baik ataupun tidak. Karena penyakitnya orang tua itu malas. Makanya Abu Bakar itu tidak lepas-lepas membaca doa, Allahumma ja'al khairu umri akhiruh wa khairul amali khawatimu wa khairul ayyami yaumul qiyamah. Ya Allah, jadikan baik seluruh urusanku di akhir harinya. Ya Allah, jadikan baik
seluruh amal ibadah itu sebagai penutupnya, dan jadikan baik ketika kita bertemu dengan Allah nanti, hari-hari bertemu dengan Allah. Selalu dibaca oleh sahabat Nabi Abu Bakar, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimu wa khaira ayami yawma al-qawma. Selalu baca, kita nggak tahu. Oleh karenanya sering-seringlah baca itu. Kita nggak tahu akhir dari perjalanan hidup kita ini, nggak tahu. Sekarang kita masih sehat. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disehatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita melaksanakan bulan Ramadan itu sampai habis nanti, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada Ramadan yang akan datang, sehingga fasilitas Allah Ramadan yang pengampunan tahunan itu bisa kita raih kembali. Akhirnya kita pulang ke hadirat Allah SWT seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, tidak punya dosa. Mudah-mudahan yang sikap ia dan manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.